Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis sistem pernafasan pada hewan. Fokus akan pada belalang dan juga beberapa vertebrata, dan kita akan membahas dari segi plus minus sistem pernafasannya dan juga dari segi evolusinya. Oke, di sini saya mengambil dari sumber Miller and Harley 2001 zoologi, dan juga Rees et al. Campbell Biology edisi 11 version. Oke, pertama pertanyaannya, kenapa kita bernafas? Kita bernafas karena kita butuh oksigen dan harus membuang karbon dioksida yang merupakan hasil dari produk respirasi. Jadi kalau teman-teman lihat, buat apa sih oksigen? Nah, oksigen berperan sebagai penerima elektron dalam respirasi aerob, di mana ketika oksigen menerima elektron, maka akan dihasilkan air di sini. Nah, kenapa elektron harus ditransport? Ya, karena transport elektron akan menghasilkan gradien proton yang nantinya akan dipergunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, dan ATP ini penting bagi aktivitas sel dan tubuh. Tanpa ATP, maka tubuh tidak akan bisa bekerja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tubuh memperoleh oksigen dari lingkungan. Oke, di sini hewan-hewan bisa memperoleh oksigen dari dua tipe media, yaitu air dan air, water di sini, dan udara atau air. Maaf, selalu kebalik gitu kan. Jadi kita bisa lihat tekanan parsial oksigen, ya kan? Ini di udara dan di air itu sama, hampir kurang lebih. Nah, kemudian konsentrasi oksigennya ini yang harus diperhatikan. Di udara jauh lebih tinggi daripada di air. Oke, rasionya 30:1. Untuk densitas atau kepadatan air, ini udara. Air itu jauh lebih padat. Ya, perbandingan udara dengan air adalah 1:770. Ya kan? Ini tercermin dari tingkat viskositas. Artinya apa? Jika organisme bernafas atau mengambil oksigen dari air, ya kan, maka dia perlu sistem pernafasan yang aktif dan juga efisien, karena di sini kadar oksigen sangat rendah. Nanti itu kita akan bahas di ikan. Kenapa ikan bisa hidup di dalam air, sedangkan kita tidak. Oke, ini saya akan ambil salah satu contoh sistem pernafasan pada belalang menggunakan sistem trakea. Oke, mungkin sebagian besar dari kita bertanya-tanya, kenapa belalang tidak menggunakan sistem peredaran darah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, tapi dia mengembangkan sistem trakea. Nah, yang harus kita tahu bahwa darah menggunakan sistem peredaran darah terbuka, yang berakibat pada darah itu mengalir sangat lambat ke seluruh tubuh, sehingga tidak cukup waktu bagi darah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh sel yang ada dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu, maka pada belalang ataupun pada insekta, mereka mengembangkan sistem trakea, di mana sistem trakea ini akan membentuk sistem seperti pipa, ya kasarnya bisa seperti pipa PDAM lah kalau boleh dibilang di rumah-rumah kalian, ya kan? Jadi udara akan masuk melalui sistem trakea dan menggunakan sistem pipa itu disebarkan seluruh tubuh, sehingga kita bisa lihat di sini trakea itu langsung berinteraksi dengan sel-sel di dalam tubuh, ya kan? Dengan cara inilah kemudian insekta ataupun belalang dapat mensuplai oksigen dengan baik ke seluruh tubuhnya. Nah, kemudian mari kita lihat insang. Seperti yang
telah saya jelaskan tadi bahwa air itu memiliki kandungan oksigen yang rendah. Jadi dia memiliki kandungan oksigen yang rendah dan viskositas yang tinggi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ikan harus secara aktif mendorong cairan masuk ke dalam insangnya. Nah, kemudian untuk mengakali kadar oksigen yang rendah, maka insang ikan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem counter current atau aliran balik. Nah, kita lihat di gambar bawah ini. Nah, apa itu sistem counter current? Ya, jadi di sini aliran air dengan aliran darah itu berlawanan arah. Sistem ini kalau teman-teman tahu dipakai dalam sistem destilasi, dipakai juga dalam sistem refrigerator lah, pendingin yang ada di rumah. Oke, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini dengan sistem counter current, maka bisa dipastikan darah itu selalu memiliki konsentrasi oksigen yang lebih rendah daripada air untuk setiap titik. Sehingga di setiap titik ini akan selalu terjadi perpindahan oksigen dari air ke darah ikan. Kita bisa lihat di sini, ya kan? Jika pada awalnya air yang masuk konsentrasi oksigennya adalah 150 milimolar, maka di sini yang keluar hanya tinggal 150 mm higro, maka di sini yang tersisa adalah 30 mm higro. Hampir 2/3 dari oksigen yang terdapat di air itu bisa diekstrak oleh insang. Oke, jadi itu adalah solusi yang dipakai oleh ikan untuk mengatasi lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Nah, terus pertanyaannya adalah, oke, insang kan sangat efisien. Terus kenapa ketika kehidupan beralih dari air ke darat, ya kan, dikembangkan sistem paru-paru? Oke, jawabannya simple. Adalah, seperti terlihat, ya kan, paru-paru ini berkembang sebenarnya adalah dari kantung pneumatik yang ada di ikan, kemudian berkembang menjadi lungfish dan segala macam, dan ini adalah paru-paru pada tetrapod. Nah, kenapa paru-paru? Nah, untuk menjawab yang tadi, pertama adalah syarat agar pertukaran gas terjadi, ya kan, membran pertukaran gas itu harus selalu basah. Itu masalahnya. Nah, ketika misalnya menggunakan insang di daratan, ya kan, maka insang akan dengan mudah mengalami evaporasi sehingga air yang ada di insang akan menguap, dan itu menyebabkan hewan tersebut gampang mengalami dehidrasi. Yang artinya ikan akan mati dehidrasi jika ada di daratan, yang disebabkan oleh pernafasannya. Oke. Nah, kemudian untuk mencegah, ya kan, untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat akibat penguapan, maka di sini paru-paru dibuat terbenam ke dalam tubuh. Dengan demikian maka paru-paru itu mirip seperti goa, di mana kelembabannya selalu terjaga meskipun di luar itu kering. Oke. Nah, itu alasannya kenapa kemudian kita harus pakai paru-paru dan tidak mungkin pakai insang. Nah, seperti yang saya bilang, kemudian pada vertebrata untuk meningkatkan efisiensi penyerapan oksigen di paru-paru, maka akan terjadi pembentukan lekukan-lekukan seperti ini. Yang paling advance itu adalah perbentukan alveolus pada mamalia. Jadi dengan demikian, maka luas permukaan menjadi meningkat dan proses difusi itu menjadi lebih baik. Namun, apakah paru-paru itu lebih baik dalam mengekstrak oksigen dari ikan? Jawabannya tidak.
kalau saya boleh bilang, paru-paru itu adalah sistem paling tidak efisien untuk mengekstrak oksigen dari udara. Namun hal ini ya kan bisa teratasi karena kandungan oksigen tadi di udara itu sebesar 21%. Oke. Nah, apa yang membuat paru-paru tidak efisien? Yang pertama adalah adanya udara residu. Udara residu itu adalah udara cadangan ekspirasi atau udara sisa ekspirasi yang tidak bisa terbuang. Nah, keberadaan udara residu itu akan menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi rendah konsentrasinya. Oke, dan yang kedua tentu aliran darah antara aliran darah di alveolus yang tidak memungkinkan untuk mengekstrak oksigen dalam kadar yang tinggi. Nah, oke. Paru-paru bagus untuk kehidupan di darat. Cuman kemudian ketika beberapa vertebrata mulai terbang, ya kan, kita tahu bahwa semakin tinggi ketinggian, ya kan, maka kadar oksigen itu menurun. Nah, jadi seperti yang saya bilang, karena paru-paru tidak efisien untuk mengekstrak oksigen, maka bagi vertebrata yang terbang ini menjadi masalah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka burung kemudian mengembangkan sistem modifikasi dari paru-paru. Ya, pertama adalah dengan mengembangkan struktur yang disebut dengan nama parabronki dan juga mengembangkan yang namanya pundi-pundi udara. Mungkin adik-adik sudah tahu bahwa selama ini pundi-pundi udara ya untuk menyimpan udara gitu kan. Nah, pundi-pundi udara ini dibagi menjadi dua region, yaitu anterior dan posterior sac. Nah, sistem yang kedua adalah sistem cross current. Sistem ini namanya sistem cross current. Jadi aliran darah itu akan menyilang dengan aliran udara di paru-paru. Mirip-mirip seperti counter currents. Nah, bagaimana modifikasi dari burung itu dapat meningkatkan efisiensi pengikatan oksigen dari udara? Yang pertama adalah di sini udara mengalir satu arah di paru-paru. Jadi paru-paru berubah fungsi hanya sebagai tempat pertukaran oksigen. Sehingga dengan adanya aliran satu arah itu akan menyebabkan tidak adanya udara residu di dalam paru-paru. Nah, kemudian pundi-pundi udara anterior dan posterior di sini memiliki fungsi yang berbeda. Posterior ini menyimpan udara pada saat inspirasi atau menarik nafas, dan kemudian dia menjadi sumber udara bersih ketika burung melakukan ekspirasi. Karena pada waktu ekspirasi, maka udara yang ada di pundi-pundi udara posterior itu akan bergerak ke paru-paru, sedangkan yang ada di paru-paru akan bergerak ke anterior. Nah, dengan demikian maka burung dapat melakukan pertukaran oksigen dengan paru-paru sebanyak 2 kali, yaitu baik pada inspirasi maupun ekspirasi. Nah, dan yang terakhir pada sistem cross current, ya hampir sama seperti counter current, dengan memecah kapiler seperti ini, maka kandungan oksigen di masing-masing kapiler, di masing-masing titik, itu akan selalu lebih rendah daripada kandungan oksigen yang ada di dalam udara, dan pertukaran bisa terus terjadi di sepanjang kapiler. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, ya kan? Semoga membantu. Intinya adalah saya poin di sini bahwa evolusi, ya kan? Evolusi itu bukan mencari sesuatu yang atau bukan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi memodifikasi yang ada, ya kan? Dan dalam evolusi tidak ada istilah yang terbaik, yang ada adalah yang paling cocok dengan lingkungan. Maksud saya gini, dalam evolusi itu tidak mengenal hewan super. Ya, baik, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu bagi adik-adik yang ingin mendapat informasi seperti ini, ya bisa mensubscribe channel saya. Terima kasih.